kaum muslimin dimanapun berada. Beberapa tahun ke belakang ini, dalam khususnya periode sekarang, kita melihat bagaimana eksploitasi membangun stigma negatif kepada umat Islam di Indonesia. Kriminalisasi tokoh ulama, stigma negatif terhadap komunitas Islam itu terjadi, menjadi sebuah bumbu-bumbu untuk mengangkat popularitas lah secara individu maupun kelompok. Ini harusnya menjadi bahan renungan untuk introspeksi untuk kita sebagai muslim, bahwa kita harus istiqomah dan tegak lurus dalam sebuah keyakinan sebagaimana di dalam Quran surat Al-An'am 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat rabbika dari Allah Subhanahu wa taala. Sidqan wal adla, sidik, benar dan adil. Maka dari referensi itu haruslah kita optimis. Kalimat Allah dalam Al-Quran itu sebuah hal yang perlu kita jadikan mujizat, spirit kekuatan untuk melangkah dalam aktivitas kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, dan kehidupan yang berhubungan dengan interaksi manusia. Dengan suri tuladan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah mengutus seorang rasul dari generasi-generasi, tugasnya satu, yaitu memberikan rahmatan lil alamin, kemanfaatan, kemaslahatan untuk seluruh alam. Dan akan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan seluruh alam, lahirnya keadilan dalam memberdayakan, memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya manusia, itu hanyalah bisa dihadirkan apabila kita menggunakan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah dan umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah jelas, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin", bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Artinya Al-Qur'an dan perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai manifestasi gambaran diterapkannya Al-Quran sebagai aturan hidup yang sudah benar dan adil, diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga terbukti dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, Islam mampu berdiri tegak selama 15 abad. Maka apakah kita meragukan lagi perjalanan sejarah yang sudah diakui oleh dunia ini? Bahkan banyak komunitas-komunitas dunia yang merasa tidak mengakui perjalanan Nabi, bahkan ingin mengubur nilai-nilai Islam yang mampu membuktikan kerahmatan lil alamin dengan spirit dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Mereka berusaha menutupi sejarah tentang kebenaran Islam akan memberikan kemaslahatan untuk seluruh alam. Maka khususnya umat Islam di Indonesia mulailah bertahap mengamalkan nilai-nilai agama Islam, memperjuangkan nilai-nilai agama Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan berusaha mengurangi sebagaimana dalam surat Al-An'am 116 selanjutnya, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillahi yatatabi'una ila dhana wa inhum ila yahrusun. Janganlah mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yang dimana pada prinsipnya kebanyakan orang di muka bumi ini yudilluka an sabilillah, menyesatkan dalam jalan Allah, menggelapkan langkah-langkah kita dalam jalan Allah. Maka kita cukup yakin, walaupun kita sedikit, tapi ketika kita berpegang teguh terhadap kalamullah, ayat-ayat Allah, dan mencontoh kepada perjalanan Rasulullah,
baik dalam sosial, ekonomi, politik, insya Allah keberhasilan umat Islam akan segera kembali bangkit dan kita rasakan kerahmatan lil alaminnya. Karena itulah tugas esensi dari Rasulullah dan para ulama sebagai warasatul anbiya. Bersama saya Danang Sulaiman, saya keluar di Tol Seroja. Mudah-mudahan tausiah singkat dari saya bermanfaat untuk motivasi bagi saya dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin, sehingga tidak terjadi lagi kriminalisasi ulama, stigma-stigma negatif kepada Islam, dan Islam tetap ya'lu ala yu'la alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.